Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang sistem hukum dan peradilan. Sebelumnya kita dari 10 akuntansi 1 akan memperkenalkan diri. Saya Cika Laila. Saya Sini Fadilah. Saya Misalnya Manula Simanjunta. Saya Asina Yudia. Saya Adel. Saya Dinda Maulina Rahim. Kita langsung ke materinya ya teman-teman. Oke, yang pertama itu ada sistem. Sistem berasal dari bahasa Yunani atau sistema, yang dapat diartikan sebagai proses atau alur yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian yang lain. Yang kedua itu ada hukum. Hukum adalah suatu susunan atau tatanan teratur dari aturan-aturan hidup. Selanjutnya itu ada sistem hukum. Sistem hukum itu adalah kesatuan utuh dari tatanan yang terdiri dari unsur-unsur yang berbeda dan saling berhubungan serta berkaitan secara erat untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Pembagian hukum berdasarkan wujudnya. Yang pertama ada hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara, serta sifatnya kaku atau tegas. Contohnya Undang-Undang Dasar, UU, dan Perda. Yang kedua ada hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu. Contohnya pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus. Selanjutnya pembagian hukum berdasarkan ruang atau wilayah yang berlaku, yaitu yang pertama ada hukum lokal. Hukum lokal yaitu hukum yang berlaku di daerah tertentu saja, misalnya hukum adat Batak, hukum adat Jawa, dan lain sebagainya. Yang kedua ada hukum nasional. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu, misalnya hukum Indonesia, hukum Malaysia, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada hukum internasional. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih. Pembagian hukum berdasarkan waktu yang diatur. Hukum yang berlaku saat ini hukuman positif. Hukuman yang berlaku pada waktu yang akan datang, hukum asasi atau hukum haram. Berikutnya adalah golongan hukum. Hukum publik yaitu aturan yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara dan hubungan antar warga negara yang menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya ada hukum privat, adalah keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara yang menyangkut kepentingan pribadi atau perseorangan. Jadi kepentingan yang diatur adalah masalah pribadi. Selanjutnya ada lembaga peradilan nasional. Lembaga peradilan nasional terbagi menjadi dua, yaitu ada peradilan tingkat pusat. Peradilan tingkat pusat yang pertama itu adalah Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan badan peradilan tertinggi di Indonesia dengan tugas dan wewenang menyelesaikan perkara pidana di tingkat kasasi dan menguji semua peraturan yang lebih rendah dari UU. Yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi, merupakan badan peradilan khusus yang bertugas menguji peraturan dari UU ke atas apakah bertentangan atau tidak dengan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua ada peradilan tingkat umum, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah peradilan negeri atau PN, merupakan badan pengadilan terendah berada di setiap kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Yang kedua peradilan tinggi atau PT, merupakan peradilan di tingkat provinsi. Selanjutnya ada peradilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara itu menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Nah, yang selanjutnya ada pengadilan tinggi tata usaha negara. Itu menyelesaikan permasalahan naik banding perkara tata usaha negara tingkat provinsi. Yang berikutnya ada peradilan agama. Peradilan agama, peradilan yang dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan perdana bagi masyarakat beragama Islam. Misalnya masalah perceraian meliputi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada pengadilan agama, menyelesaikan permasalahan hukum di tingkat kabupaten atau kota. Yang kedua pengadilan tinggi agama, menyelesaikan permasalahan naik banding perkara perdana tingkat provinsi. Nah, selanjutnya itu peradilan militer. Peradilan yang ini dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh anggota militer. Dibagi menjadi tiga, yaitu pengadilan militer menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh militer pangkat kapten ke bawah. Terus yang kedua adalah pengadilan militer tinggi yang permasalahan hukumnya dilakukan oleh militer pangkat mayor ke bawah dan mengadili anggota militer yang naik banding dari tingkat bawahnya. Terus yang ketiga adalah pengadilan militer utama.
menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh terdakwa yang masih tidak puas dengan hukuman yang sudah dijatuhkan di tingkat pengadilan militer tinggi, dan memutuskan perselisihan tentang wewenang mengadili antar pengadilan militer yang berlainan. Terus yang selanjutnya adalah peradilan pajak. Peradilan pajak ini dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dilakukan oleh para wajib pajak. Lalu yang selanjutnya adalah komisi yudisial atau lembaga khusus yang dibentuk untuk mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Segitu saja presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.